Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Shalom saudara-saudaraku, salam jumpa kembali dalam program acara Rumah Kita, tempat kita bicara fakta, cerita, dan logika. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol dengan tema susah senang ikut Tuhan. Malam ini kita sudah bersama hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam tim pengembalaan GSKI Selipi. Ada Bapak Pendeta Irawan, atau yang kita kenal dengan Hendra Irawan. Ada Bapak Pendeta Erik Halim Sugiono. Ada Bapak Pendeta Samuel Budiwan Salim. Bapak Pendeta Dino Lesiolo. Bapak Pendeta Junis Nayoan. Dan tentu saja Bapak Pendeta Andreas Agus yang akan memberikan renungan firman Tuhan pada bagian akhir dari episode Rumah Kita kali ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah lama melayani dan atau berada dalam ladang pelayanan, tentu ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi kepada kita semua. Baik itu hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang membuat sedih mungkin, marah, atau mungkin bisa juga kecewa. Nah, apa pengalaman bapak-bapak yang ada dalam tim pengembalaan GSKI Selipi selama mereka melayani Tuhan? Untuk yang pertama kali, saya ingin ngobrol dulu nih dengan Bapak Pendeta Hendra Irawan. Saya biasa memanggilnya Om Irawan. Selamat malam Om Irawan. Selamat malam Pak Doni.
Sehat-sehat Om. Sehat. Keluarga di rumah baik. Baik Pak, gimana dengan kamu? Keluarga baik juga? Baik Om, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya memanggil Om karena memang biasanya keseharian kalau kami bertemu di GSKI Sleepy sebelumnya di Menara Citycon, saya selalu manggilnya Om. Jadi kalau saya ganti, jadi nanti malah jadi kagok, lebih baik saya bertahan dengan panggilan Om saja. Gak apa-apa ya Om ya. Oke. Nah, tema kita malam ini Bapak Ibu dan juga Om Irawan adalah tentang ikut Tuhan. Kita akan bicara tentang pengalaman kita, terutama bapak-bapak ini yang akan saya ajak ngobrol. Yang pertama adalah Pak Om Irawan ini, ada berkisah tentang bagaimana sih awal pelayanan, kemudian pengalaman apa yang menarik, suka duka selama melayani Tuhan, dan tentu nanti di akhir kami minta pesannya untuk para hamba-hamba Tuhan, para aktivis, bahkan kepada seluruh jemaat GSKI Sleepy. Nah, Om Irawan, pertanyaan pertama nih Om. Om kayaknya dari muda atau memang dari dulu sudah Kristen atau bagaimana Om? Saya dari SMP udah Kristen. Jadi saya itu Kristen orang ketiga di rumah. Orang pertama adalah koko saya, kemudian cici saya, baru saya, orang tua, kemudian terakhir baru cici saya di atas saya. Oke. Om, kalau momennya Om ingat nih Om, kira-kira sejak Om jadi kenal Tuhan, kemudian berani mulai melayani itu sejak kapan tuh Om? Udah lama belum Om? Saya kenal Tuhan itu kan dari SMP itu ya. Kemudian saya dari remaja, jadi masuk kebaktian remaja, kemudian ikut katekisasi, baru di kebaktian umum. Tapi pada waktu itu saya belum melayani Tuhan. Saya belum melayani Tuhan, hatinya bergerak ya Pak Doni ya. Yeah. Saya itu melayani Tuhan, udah agak tua loh. Kira-kira udah 30-an kali saya. Itu baru saya mulai mau melayani Tuhan ketika ada satu cabang dari GKRI yang baru buka di Green Garden. Nah, saya bergabung di sana, melayani, dan bahkan saya sampai diangkat menjadi majelis di GKRI Green Garden. Itu pelayanan saya yang pertama kali. Singkat cerita Om, kapan Om mulai bergabung dengan Rehoboth Om? Rehoboth Ministry. Setelah saya keluar dari GKR itu sebetulnya bukan masalah apa. Saya tuh kan kerja. Jadi dulu kita tengah minggu ada kebaktian. Kan zamannya dulu itu macetnya luar biasa ya. Jadi kalau saya mengikuti kebaktian tengah minggu itu, saya pasti telat. Jadi saya merasa nggak enak. Apalagi saya majelis. Bagaimana saya majelis datang terlambat terus. Jadi saya mengundurkan diri. Nah, setelah saya mengundurkan diri, saya lihat di halaman rumah saya itu ada selebaran. Selebaran dari Rehoboth yang baru akan buka di Gedung Perwata. Baik. Nah, jadi itu tahun 2009 deh kalau nggak salah. 2009. Nah, saya lihat, waduh, ini ada Rehoboth nih. Kan saya sering dengar Pak Eras juga waktu di Tiberias kan. Saya waktu itu keliling kan ke Tiberias lah, ke Glow lah. Nah, begitu saya lihat, oh Pak Eras buka di sini Perwata. Nah, udah, jadi saya kebaktian di sana. Kebaktian di sana saya kan memang
ya memangnya orang yang rajin ya kebaktian. Apapun saya ikut. Jadi SK juga saya ikut, Pak Pak Pendeta apa ya yang saya jadi lupa namanya itu. Jadi melihat saya dia panggil saya, Pak Irawan, kamu mau nggak aktif bantu pelayanan di sini? Saya bilang, oh mau, saya mau sekali. Nah, jadi sejak itu saya digabungkan ke Rehoboth Fluid untuk pelayanan sambut tamu, untuk sambutan. Ya, jadi lama saya juga terus kemudian bergabung dengan Suara Kebenaran SK hari Selasa. Saya tuh jadi wakilnya Pak Beni Purnomo. Setelah itu, setelah berapa tahun, saya disuruh pegang Rehoboth Fluid sebagai gembala wilayah. Saya bilang, saya siap kalau emang Tuhan mau pakai saya siap. Jadi saya di Fluid setahun, kemudian saya pindah ke Citycon Pagi, itu kalau nggak salah tahun 2016 kalau nggak salah itu. 2016. Nah, saya jadi mulai pelayanan di Citycon Pagi dengan Pak Andreas Agus dari 2016 sampai sekarang sebagai TPW. Ya, begitu kira-kira Pak Doni ceritanya. Nah, selama Om dari muda, dari umur yang 30 itu melayani Tuhan sampai sekarang, Om, ada suka duka, Om? Ada cerita apa atau ada kesan yang ada kisah yang paling berkesan buat Om yang bisa Om bagi buat kita semua nih, Om? Kalau sukacitanya melayani Tuhan sih ya, kita kan gimana ya, memang kita pengen orang-orang juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Kita senang kalau umpamanya saudara-saudara juga melihat kita bisa seperti Tuhan Yesus, mereka bisa percaya. Saya senang sekali. Karena apa? Karena kan kita punya satu pengharapan. Baik. Bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan bisa tinggal di dalam rumah Bapa di surga. Itu saya senang sekali ya. Kalau saudara-saudara saya, terutama istri saya ya, karena istri saya juga itu kan dari muda dia. Dari muda Katolik. Nah, kemudian saya gandeng dia. Gitu. Itu saya ya sukacitanya saya rasa itu saya bisa gandeng istri saya, bisa ajak saudara-saudara saya, mertua saya. Mertua saya itu dagang, jadi saya tuh selalu kalau jenguk ke sana ke Serang, tempat mertua, saya selalu bantu. Jadi mertua saya tuh senang sama saya. Dan dia melihat mungkin saya orang Kristen, kok baik ya begini. Saya pernah ajak mertua saya yang lelaki ini untuk datang gereja. Dia nggak mau. Tapi saya tahu dia tuh hatinya mau ke gereja. Mau percaya Tuhan. Tapi karena malu saja sama orang ya, namanya Serang, kota kecil. Kan jadi bisa tahu ya. Bisa tahu kalau orang itu gimana. Dia nggak mau. Tapi mertua saya ini juga emang orang yang baik. Kalau mertua perempuan, dia memang udah begitu lihat saya dia bisa percaya Tuhan Yesus. Dan dia juga langsung pergi gereja. Walaupun mertua lelaki belum ke gereja.
karena ya itu, karena dia malu gitu. Mengenai dukanya, ya namanya pelayanan itu ya, dimanapun menurut saya itu ya Pak Doni ya, pasti ada Yudasnya Pak, itu udah pasti. Ya. Menurut saya itu pasti ada Yudasnya. Jadi kita kalau pelayanan jangan melihat orangnya deh. Kalau kita melihat orangnya, kita bisa kecewa. Kita jangan lihat orang. Kita pasti kecewa. Siapapun dia. Ya, kalau saya di GKRI dulu ada satu hamba Tuhan Bapak almarhum Pendeta Suciono. Istrinya pernah bilang sama saya nama-lamakan Cai Hok. Dia bilang, Cai Hok, kalau kamu katanya ikut pelayanan, aduh pusing, katanya dia bilang gitu. Dia pernah ngomong sama saya begitu. Ya, saya kan baik ya sama keluarga almarhum Pendeta Suciono. Ya memang kalau kita lihat siapapun, semakin kita dekat, semakin mungkin kita dekat, kita lihat kejelekannya seseorang. Ya pasti seseorang itu ada kelemahan ya Pak Doni. Iya Om. Orang kan namanya nggak sempurna, nggak 100%. Tapi jangan kita menjadi kecewa karena orang itu. Jadi kita harus tetap, apapun kita harus percaya kepada Tuhan. Itu kita abaikan. Dimanapun saya percaya, dimanapun pasti ada Yudasnya. Itu pengalaman saya sih. Jadi Bapak Ibu yang dari ceritanya Pak Irawan atau Om Irawan ini, yang merupakan hal yang penting yang bisa saya garis bawahi adalah kalau kita melayani Tuhan, jangan pernah melihat orang yang di sekeliling kita. Karena memang kita semua manusia pasti tidak sempurna, pasti kita bisa kecewa. Jadi motivasi pelayanan kita yang utama adalah hanya Tuhan ya Om ya. Betul. Ya, jadi kita pandang Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan bukan karena motivasi apa-apa. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah sama-sama mendengar cerita dan wejangan dari Om Irawan, dari Bapak Pendeta Hendra Irawan. Sekarang kita mau juga mendengar pengalaman dari Bapak Pendeta Erik Halim Sugiono yang biasa saya panggil Om Erik. Kalau di GSKI Selibis ya bukannya tamu nih. Bahkan kalau di Rehoboth ini beliau bukan tamu sebenarnya. Beliau orang yang sangat senior di Rehoboth Ministry atau di GSKI Rehoboth. Nah, beliau adalah salah satu anggota tim pengembalaan dari GSKI Selibis. Nah, terima kasih buat kehadirannya nih Om, buat kesediaannya di tengah bekerja. Om Erik masih sama-sama mau menempatkan waktu untuk kita ngobrol bersama. Nah, berkaitan dengan tema kita dalam acara rumah kita kali ini adalah susah senang ikut Tuhan. Nah, kita mau ngulik sedikit nih tentang kehidupan Om Erik yang berkaitan dengan pelayanan. Menurut Om Erik, ikut Tuhan itu enak gak sih Om? Kalau pada intinya tergantung pandangan hidup kita gitu Pak. Kalau kita punya pandangan hidup, kita hidup untuk Tuhan, tidak ada hal yang membuat kita susah atau sedih gitu Pak. Kan setiap kejadian tergantung pandangan kita Pak. Kita tinjau dari sudut mana. Kalau kita mandang dari sudut untuk Tuhan senang ya, siap senang aja Pak. Okay. Apapun dihubung-hubungkan jadi senang juga. Pokoknya kalau Tuhan senang, kita senang lah ya Om ya. Om, kalau begitu Pak. Kalau boleh tahu Om, sudah lama melayani sejak tahun berapa ya Om? Ya sejak kira-kira umur 17 tahun Pak. Mana yang memerlukan kita
gabung gitu. Jadi dia sudah pindah-pindah gereja begitu Pak. Pada intinya pindah gereja kalau cocok. Berlabuh di Rehoboth ya Om. Nah akhirnya keinginan terakhir berlabuh di Rehoboth begitu Pak. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Om Erik, yang saya dengar Om Erik sudah lama di Rehoboth ya Om. Ya kira-kira kenal dengan Pak Eras 3-4 tahun sebelum Rehoboth Pak. Oh, Rehoboth berarti sebelum berdiri. Rehoboth berdiri itu 2000. Jadi kurang lebih 3 tahun sebelumnya ya Om ya. Iya. Wah. Kira-kira begitu. Ini seniornya di Rehoboth. Ya. Nah, kalau menurut Om Erik sendiri, selama sekian tahun dari 17 tahun melayani, walaupun waktu itu belum di Rehoboth dan akhirnya melabuhkan diri di Rehoboth gitu ya. Kemudian sampai hari ini menjadi salah satu tim pengembalaan di GSKI Selipi, kita melayani bersama-sama. Menurut Om, suka dukanya melayani itu apa ya Om? Ada pengalaman yang Om bisa bagikan Om? Mengalir saja sih kalau buat kita Pak. Pada posisi mana kita ditugaskan kita siap gitu saja Pak Doni. Jadi mengalir saja. Jadi lebih banyak sukanya Pak Doni. Lebih banyak sukanya ya? Iya. Kelihatan dari wajahnya Om sih. Nah, Bapak Ibu beliau ini selalu bilang siap Pak, oke Pak. Apa yang bisa dikerjakan kita kerjakan. Ya kurang lebih begitu respon beliau dan beliau ini adalah orang yang sangat siap melayani dalam segala situasi buat Rehoboth dan sekarang di GSKI Selipi. Masih berlaku Om? Ya saya rasa begitu Pak. Mengalir saja Pak. Jadi lebih banyak sukanya ya? Iya begitu Pak. Justru tadi dari sudut pandang mana kita memandang begitu Pak. Kalau pandangan kita pada sudut positif ya lebih banyak sukanya gitu. Kalaupun ada dukanya kemungkinan kita lagi ada masalah kerjaan di luar yang membuat itu, tapi setelah ditinjau kembali ya banyak sukanya Pak. Dari apa yang kita sudah perbincangkan tadi, kita sudah mendengarkan apa yang Om Erik sampaikan. Yang menjadi catatan penting yang bisa saya dapatkan adalah kalau bagi Om Erik tuh, kalau Tuhan sudah senang, kita pun ikut senang. Sebenarnya statement ini sederhana Bapak Ibu, namun menjadi PR yang sangat berat bagi kita orang-orang yang ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Selanjutnya, ini dia. Kita akan dengar kesaksian dari Bapak Pendeta Samuel Budiwan Salim. Kita semua biasa memanggilnya dengan sebutan Kosem. Beliau adalah salah satu anggota dari tim pengembalaan GSKI Selipi. Malam Kosem. Malam. Ya, kalau sama Kosem ini semua yang lebih tua maupun yang lebih muda pasti panggil Kosem. Ya. Ya, jadi saya panggil Kosem aja ya Kok ya dalam perbincangan ini. Ya, biar lebih santai ya. Iya. Ya. Oke. Nah, berkaitan dengan tema kita malam ini kok susah senang ikut Tuhan. Hampir sama semua yang saya interview, yang saya ajak bicara seperti ini. Kami semua ingin mendengar nih pengalaman Kosem nih selama jadi orang Kristen, selama jadi hamba Tuhan, selama jadi pendeta, selama jadi pelayan Tuhan. Nah, yang pertama ingin saya tanya sama Kosem nih, Kosem kalau dihitung dari awal pertama kali Kosem jadi Kristen sampai sekarang sudah berapa lama melayani kok? Wah, ini kurang lebih ya, Roni ya. Ini ya, saya agak lupa, kalau nggak salah sudah di atas 15 tahun. Kira-kira ada 18 ya, gitu ya, 18 sampai 20 lah mungkin. Kalau sama Rehoboth Ministry berdiri duluan mana kok? Ya Rehoboth Ministry dulu. Saya kan
joinnya waktu di Rehoboth Ministry. Waktu itu saya gini, pertama-tama saya mau diajak pelayanan dari gereja lain sebelumnya. Oke. Tapi itu saya masih tahan. Saya masih memikirkan apakah benar saya tetap di sini, apakah benar di panggilan Tuhan. Makanya saya sama sekali saya nggak mau terjun di dalam pelayanan. Itu. Nah, setelah saya di Rehoboth Ministry, itu baru saya masuk dalam pelayanan. Itu juga perlu dengan pergumulan juga sih. Begitu, Pak Doni. Oke. Nah, kalau boleh cerita kok, secara singkat aja. Suka dukanya melayani itu apa sih kok? Sejak pertama kali kok saya melayani ini sampai sekarang. Secara garis besarnya. Ya, emang gini, suka dukanya ya. Iya kok. Kalau bisa saya katakan, lebih banyak dukanya. Kenapa ya gitu? Kadang saya bilang dukanya. Iya, itu kenapa tuh? Nah, di dalam pelayanan kita kan masih banyak menemukan hal-hal emang di situ manusia itu masih belum sempurna. Benar. Oke. Ya kan, manusia itu belum sempurna. Kita harus belajar menjadi sempurna kan di situ. Di dalam pelayanan itulah kita dibentuk. Baik. Di dalam kekristenan sebenarnya saya mau mulai di dalam kekristenan sekali kita pengiringan seseorang menjadi tidak efektif dan tidak mengalami kemaksimalan. Karena kenapa? Karena tanpa disadari motivasi pengiringannya adalah bukan karena semata-mata mengasihi Kristus, melainkan ingin menerima sesuatu dari Tuhan. Kenapa saya bisa saya katakan begitu? Di Matius 19 ayat 27 pun juga itu sudah dikatakan. Saya boleh bacain? Boleh. Pak Doni? Boleh kok, silakan kok. Di dalam ayat itu Matius 19 ayat 27 ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, mengikut Tuhan Yesus di sini. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, di sini aja kan sudah bisa dilihat percakapan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengikuti Tuhan Yesus atau mengiringi Tuhan Yesus itu mau ada sesuatu di situ, ya kan? Mendapatkan sesuatu. Ada maunya. Apa, Doni? Ada maunya. Ya, ada maunya. Ya, pokoknya ada maunya. Nah, sekarang kita di sini, zamannya sekarang juga begitu. Zamannya sekarang juga begitu. Seseorang mau melayani Tuhan, mereka juga mau ada sesuatu di sana, misalnya nama yang besar, posisi yang tinggi. Nah, kalau sudah mendapat nama yang besar, posisi yang tinggi di dalam pelayanan, mereka itu bisa mengatur segala-galanya. Benar nggak, Pak Doni? Kalau saya bilang seperti kayak begitu. Benar. Kebanyakan begitu, Pak Sen. Nah, itulah yang saya alami dan saya lihat gitu selama pelayanan gitu. Ini tidak menunjukkan pada seseorang ataupun semuanya sama. Saya lihat kayak seperti itu, nggak semua sama buruk ya. Kejadiannya kebanyakan seperti kayak begitu. Yang saya perhatikan, saya itu kan suka memperhatikan. Saya juga suka lihat di YouTube kayak gitu ya, Pak Doni. Jadi komentar mereka. Hal begini ya yang membuat Kosem agak sedih gitu ya, merasa miris gitu ya dengan kondisi pelayanan hamba-hamba Tuhan ya di dalam dunia pelayanan kita gitu ya, Kosem ya. Ya, seperti itulah, begitu, Pak Doni. Seperti itu. Makanya saya pun juga harus belajar gitu. Apakah pelayanan saya ini sendiri tulus atau enggak? Saya harus koreksi diri, begitu. Ada juga saya mau cerita satu gini, saya pernah waktu itu cuci di bengkel mobil. Saya ketemu dengan bosnya. Ya saya kan suka ngobrol-ngobrol ya, ketemu sama siapapun saya juga suka ngobrol-ngobrol. Saya tanya dia Kristen, saya langsung aja saya tembak dia Kristen atau bukan gitu. Ya kan saya nggak tahu waktu itu kan saya bisa nekat nanya dia begitu. Dia bilang bukan gitu. Nah disitulah dia cerita bahwa teman dia tuh ada orang Kristen yang mengajak dia untuk menyewa ruko. Dan temannya itu bilang, ini kita kalau
mengadakan bikin suatu kebaktian itu bisa penghasilan bisa besar, katanya lebih besar daripada bikin bengkel cuci mobil ini, katanya begitu. Nah, disitulah saya berpikir gitu. Saya melihat orang ini banyak bermacam-macam motivasi dalam pelayanannya, dalam membuka suatu pelayanan begitu. Itu yang saya sangat-sangat miris. Saya sampai mikir sampai sekarang, loh, ada ya orang seperti gitu dalam pelayanan itu menggunakan nama pelayanan untuk menghasilkan uang. Kayak begitu, Pak Doni. Wow. Dia ngomong begitu, temannya diajak, itu bukan orang Kristen, ayo kamu ada berapa duit kita kumpulin, kita sewa ruko, kita bikin kebaktian gitu. Itu yang ajak orang Kristen. Kaget saya ada ngomong gitu. Itu bisa mengumpulkan uang katanya banyak. Itu kan kalau menurut saya itu ada suatu kejahatan ya, kalau kita tidak murni benar-benar melayani Tuhan. Tapi kan kadang-kadang pelayan itu yang sangat ketara. Ada lagi yang sangat tipis. Semuanya bicaranya sangat-sangat rohani, tapi kelakuan tidak seperti apa yang dibicarakan. Itu yang sangat tipis, yang kadang-kadang bisa membohongi umat. Itu bagi saya sih begitu. Wah, jadi ini yang menjadi yang harus digarisbawahi dari cerita Kosem ini adalah soal motivasi pelayanan ya, Bapak Ibu ya. Jadi Kosem selama melayani ini mengamati bahwa ada banyak jenis motivasi dan kebanyakan orang melayani karena punya motivasi pribadi gitu ya, bukannya untuk menyenangkan Tuhan, bukannya untuk mengasihi Tuhan. Nah, Kosem kan juga kan adalah orang pengusaha nih, Kosem. Selain pendeta gitu, punya jabatan kependetaan, Kosem juga adalah seorang pengusaha. Nah, di diri Kosem sendiri rasanya bagaimana, Kosem? Ketika Kosem dari Senin sampai Sabtu katakanlah gitu ya, berada di dalam dunia sekuler, dalam dunia marketplace, kemudian Minggu dan atau beberapa hari lain di tengah minggu juga berada dalam pelayanan. Bagaimana Kosem menempatkan diri dalam kedua hal yang berbeda ini? Kalau saya boleh menjawab dengan tegas nih, saya tidak ada bedanya. Itu yang saya usahakan. Namanya anak Tuhan, namanya pelayan, namanya kita mengasihi Tuhan. Tidak ada perbedaan antara Minggu dan Senin sampai hari Sabtu. Harus sama. Baik. Sifat kita, sikap batinnya kita harus sama. Justru lah yang di hari-hari biasa itu yang lebih berat. Oke. Itu penuh dengan pengorbanan. Sebenarnya pengorbanannya itu batin kita. Oke. Ya begitu, Pak Doni. Jadi seperti yang diajarkan oleh Bapak Pendeta senior kita nih, bahwa dimanapun kita berada itulah dunia pelayanan kita ya, Kosem ya. Ya, itu betul sekali. Ya. Itu betul sekali. Itu saya sangat setuju. Nah, batin saya juga sendiri berbicara seperti itu. Tidak ada perbedaan antara hari Minggu dan hari-hari biasa yang kita kerja. Itu harus sama. Jadi kejujuran juga sama. Dimanapun kita berada, disitulah kita melayani Tuhan ya. Dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita ya. Kalau mungkin Senin sampai Sabtu, Tuhan percayakan pekerjaan sekuler buat kita untuk kita bisa maksimal. Dan hari Minggu Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk kita layani gitu ya. Kalau saya kurang lebih gitu ya. Benar. Nah, harus lakukan dengan tulus dan jujur. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan lagi, Bapak Pendeta Dino Lisilolo, yang akan berbagi cerita dengan kita. Shalom. Pada saat ini saya ingin menyaksikan perjalanan hidup kekristenan saya. Saya mulai mengenal dan melayani Tuhan itu sebetulnya sejak masih remaja. Saya pernah menjadi guru sekolah minggu, menjadi ketua remaja, dan itu saya lakukan karena memang keluarga kami, orang tua kami juga melayani sejak mereka masih muda. Dan saya mulai bertobat kira-kira 30 tahun yang lalu. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat KKR Pendeta David Cho Yonggi di Gelora Bung Karno. Dan memang itu terjadi
sebelumnya saya mengalami peristiwa di mana putra kedua saya meninggal karena lilitan tali pusat, dan saya pribadi merasa bahwa ini karena saya hidup jauh dari Tuhan, sehingga saya bertobat sungguh-sungguh dan mencari Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan kemudian saya mengambil langkah untuk melayani di Gereja Bethel Indonesia, salah satu gereja Bethel Indonesia, selama lebih kurang 23 tahun. Jadi kalau berbicara tentang suka dan duka melayani Tuhan, maka saya harus menjawab pertanyaan ini dan melihat dari aspek pengetahuan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau dulu saya mengerti yang namanya melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya itu artinya saya aktif di dalam pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Misalnya saya pernah menjadi usher di doa malam, saya pernah menjadi aktivis, kemudian menjadi diaken, kemudian saya juga berkhotbah, sekolah pendeta, dan bagi saya itu merupakan satu sukacita sebab saya sudah bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi setelah saya mengerti firman Tuhan lebih dalam melalui suara kebenaran yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, di mana saya juga dulu adalah murid beliau sejak tahun 2006, maka pengertian pelayanan itu menjadi berubah bagi saya. Bahwa pelayanan itu bukan hanya menjadi aktivis, melayani pekerjaan Tuhan, tapi yang paling penting pelayanan itu adalah melayani perasaan Tuhan. Dengan cara kita menjadi teladan dan melakukan firman-Nya. Dan itu membuat Tuhan menjadi senang. Oleh karena itu, kalau berbicara tentang suka dan duka melayani Tuhan, jadi berbeda, saudara. Jadi saya itu justru sekarang lebih banyak dukanya. Sebab saya harus berusaha melayani, yang utama adalah perasaan Tuhan. Bukan saja pekerjaannya, tapi perasaan Tuhan. Dengan cara hidup yang benar dan melakukan firman-Nya. Jadi kalau ditanya, mengapa masih memilih tetap melayani Tuhan sampai saat ini? Karena dua hal saja. Yang pertama, karena saya dan keluarga saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kami yang harusnya binasa, Tuhan sudah tebus dosa saya dan keluarga saya, sehingga kami dapat mewarisi kerajaan Allah. Yang kedua, selama Tuhan memberikan umur panjang sampai saat ini, saya berkomitmen untuk tetap melayani Dia, terutama perasaannya, sampai Tuhan memanggil kami semua sekeluarga pulang ke rumah Bapa. Jadi itulah yang menjadi kesaksian hidup saya sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, narasumber kita berikutnya adalah seorang hamba Tuhan yang juga kebetulan rekan saya. Beliau ada juga bersama-sama kami di dalam tim penggembalaan GSKI Slipi. Selamat malam Pak Pendeta Junius Najawan. Selamat malam Pak Doni. Apa kabar Pak? Baik Pak Jun. Sehat semua ya Pak, keluarga? Sehat, puji Tuhan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa beliau adalah Wakil Gembala 2 yang mendampingi Bapak Pendeta Andreas Agus dalam melayani di GSKI Slipi. Beliau menangani banyak hal, mulai dari sekolah minggu, diakonia, dan beberapa bidang yang lain. Ya, kalau Pak Samuel Salim atau Posem menangani ibadah-ibadah yang kita selenggarakan. Nah, berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan tema kita Pak Jun, susah senang ikut Tuhan. Ya. Kalau boleh tahu Pak Jun, mulai melayani dari umur berapa Pak Jun ya? Mulai melayani kelas 1 SMP itu Pak Doni. Kelas 1 SMP. Baik. Tahun 87. Jadi setelah selesai sekolah minggu langsung masuk ibadah remaja. Nah, di ibadah remaja itu
diajak sama kakak kelas yang waktu itu dia sudah kelas 2 SMP. Saya kan baru kelas 1 SMP. Dia sudah kelas 2 SMP, kebetulan dia pemain drum. Dan kebetulan dia tetangga saya. Jadi sekolah minggu bareng, terus maksudnya perginya bareng, lalu pergi remaja juga bareng. Ya sudah, dia ajak saya main drum, dilatih ya. Terus pelan-pelan belajar, bisa gitu. Ya lama-lama aktif di ibadah remaja. Awalnya begitu Pak Doni. Sampai sekarang pelayanannya. Sampai sekarang ya masih melayani Tuhan ya. Sampai ya. Udah berapa tahun ya? 87. Amin Pak Doni sampai sekarang. 33 tahun berarti sudah lewat ya. 87 33 tahun. 30 ya. 33 ya. Mirip-mirip sama saya kayaknya. Kurang lebih. Mirip-mirip sama saya. Awalnya dari 1 SMP, belajar main gitar, belajar main keyboard, mulai setelah itu terus sampai sekarang. Kalau dari perjalanan waktu Pak Jun, kalau kita boleh flashback ke belakang, selama melayani Tuhan, apa pandangan Pak Jun tentang pelayanan dalam sepenggal kalimat gitu Pak Jun? Hidup bagi Tuhan. Pelayanan itu hidup bagi Tuhan. Oke. Iya. Nah, tentu banyak hal yang Pak Jun sudah alami, up down, ya mungkin memang lumrah bagi sebagian besar orang-orang yang melayani jemaat, gitu ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, pernah ngalamin kayak gitu loh Pak Jun, masa-masa sulit, sepertinya, udah deh, bosan melayani begini-begini aja, plus pernah dikecewakan orang, mungkin pernah tersakiti, pernah kecewa sama orang. Nah, bagaimana Pak Jun? Punya pengalaman seperti itu Pak Jun? Iya pasti ada Pak Doni. Ya pengalaman pasti banyak ya, 30-an tahun. Dan dari kecil kan, dari SMP itu, dari remaja saya pelayanan. Lalu memang dari dulu seingat saya kalau ada orang khotbah tuh saya dengerin gitu, saya suka dengerin pendeta khotbah. Bahkan sampai saya kumpulin kaset-kaset khotbah ya. Kalau dulu kan Immanuel atau Gunung PK Gunung Mulia jual kaset-kaset khotbah. Itu saya koleksi kaset khotbah itu. Lalu beberapa gitu pendeta khotbah, lalu kan dia saksian bagaimana dulu dia bukan hamba Tuhan, misalnya dia artis, dia main bulu tangkis, atau dia kerja kantoran gitu ya, dulunya seperti itu. Lalu mereka mengalami satu peristiwa tentu, lalu mereka beralih menjadi hamba Tuhan. Jadi dari dunia, istilahnya dari dunia sekuler masuk ke dalamnya pelayanan. Nah, seingat saya dari dulu ya masuk dalamnya pelayanan, tidak pernah keluar dari situ. Jadi yang uniknya begitu Pak Doni, mereka kesaksian, mereka cerita kalau mereka menghadapi pergumulan di dunia sekuler, lalu mungkin ada kekecewaan, mereka berkata di dalam Tuhan itu mereka mendapatkan kelegaan. Nah uniknya saya melayani ya emang istilahnya tidak di dunia sekuler ya, langsung di dunia pelayanan dari kecil gitu. Tapi kalau kecewa lari kemana ini? Jadi orang dari dunia sekuler kecewa lah dunia pelayanan. Nah kalau memang jadi pelayanan kecewa, masa mau lari kemana gitu ya? Ada pengalaman-pengalaman eksistensial yang seperti itu, tentu itu menarik saya pribadi, jadi pendewasaan. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi lama-lama kita tahu bahwa memang itulah kehidupan, itulah pelayanan. Pelayanan adalah kehidupan. Jadi belajar melayani sama dengan belajar hidup. Jadi itu lama-lama jadi natur ya. Itu memang DNA kehidupan ya. Melayani ya, belajar melayani ya, belajar memahami kehidupan. Kira-kira seperti itu Pak Doni pengalamannya. Secara kesimpulan dari pengalaman itu. Iya.
bagaimana Pak Jun memanage hati ketika dalam masa pelayanan Pak Jun sekian lama, 33 tahun kurang lebih, Pak Jun mengalami kecewa terhadap orang di sekitar Pak Jun. Bagaimana Pak Jun memanage hati sendiri gitu, supaya tidak tenggelam di dalam kekecewaan tersebut? Gimana Pak Jun? Iya, bagus sekali perkataan itu Pak Do. Jadi memanage hati. Jadi kalau ada dalam masa yang mungkin memberatkan atau mengecewakan, yang harus kita manage itu hati kita pertama-tama, bukan salah itu ya. Jadi pertama-tama hati kita yang di manage. Lama-lama kan kita belajar nih, jadi kita lama-lama mengerti bahwa itu semua kan suka duka bergantian memperkuat imanku, itu kan kata Gus seperti itu. Iya, benar. Jadi lama-kelamaan kita mulai paham, oh begitu ya. Jadi semua yang terjadi itu melatih kita, memperkuat iman kita. Jadi kita merefleksi ke dalam. Jadi kalau biasanya orang itu kan seperti perkentuan Yesus ya, balok di luar sana kelihatan tapi selumbar di mata sendiri tidak, terbalik ya, dia selumbar di mata orang kelihatan tapi balok di mata kita tidak. Ya, balok tidak kelihatan. Jadi yang kita manage hati kita sendiri, hidup kita sendiri. Jadi yang namanya kecewa itu karena menurut kita yang di luar sana sesuai dengan apa yang idealnya kita. Nah, kalau memanage hati, kita mengolah hati kita sendiri. Berarti mungkin hati kita yang sesuai dengan maunya Tuhan. Makanya kita kecewa gitu. Tapi kalau kita sudah sesuai dengan hatinya Tuhan, pasti kita tidak akan kecewa. Masalah ya Pak ada ya. Masalah selama hidup ya pasti ada Pak Doni ya. Jadi kalau menunggu masalah hilang baru kita hati tenang, rasanya tidak mungkin ya. Jadi pasti selalu ada masalah. Justru masalah itu menguatkan iman kita. Jadi kita semakin imannya semakin kokoh, atau kalau pakai akar kita makin mendalam ya, makin bertumbuh ke arah Kristus. Jadi ya itu hati kita yang diolah. Jadi apakah hati kita, maksudnya pikiran kita, perasaan kita sudah sesuai dengan maunya Tuhan atau belum? Nah, begitu kira-kira Pak. Kita balik ke judul atau tema rumah kita malam ini nih Pak Jun. Susah, tenang, ikut Tuhan. Ya. Ini main angka nih Pak Jun. Di dalam Ya. otak kita nih pasti ada angka, bermain angka. Kalau kita bisa memecahnya, lebih besar mana? Tenang atau susah dalam mengiring Tuhan, termasuk di dalamnya melayani. Suka duka bergantian. Tapi kalau ditanya banyak mana ya? Ya. Banyakan mana? Belum pernah ngitung ya, ini perkira aja ya. Kalau kita tidak berarti itu cenderung kita jadi susah ya. Tapi kalau kita mengerti, bahkan kesulitan pun bisa mendatangkan sukacita buat kita. Karena kita tahu melalui kesulitan itu justru ada sukacita yang besar begitu. Jadi sebenarnya kesulitan masalah kesan ya susah. Saudara, susah itu bungkusnya Pak Doni. Oke. Bungkus. Di dalamnya itu ada senang ya. Ada kenangan gitu. Memang kenangan itu dibalut sama susahan. Seperti ibu yang melahirkan, ada susahan tapi melahirkan sukacita gitu. Jadi kalau di prosentasi kayak angka secara matematis susah juga ya kalau kepakai kayak kita mesti menghitung. Tapi yang berdasarkan penghayatan saya
lama-lama kita bisa merasakan sukacita itu, Pak Doni. Jadi maksudnya justru melalui kesusahan itu kita ditarik atau mata kita dibakan kepada dimensinya Tuhan, sehingga yang kita itu sebenarnya sukacita gitu. Jadi kalau kita mengerti kesusahan itu mendatangkan sukacita. Seperti lagu ya Pak Doni, kita pemain musik ya Pak Doni, dulu ya latar belakangnya di musik. Kau telah ubahkan harapanku kini tarian. Jadi seberapapun kita meratap, tapi kalau sudah terubah menjadi tarian, ratapan itu seolah-olah kita lupa gitu, sudah hilang gitu. Yang kita rasakan itu sukacita dari Tuhan. Jadi kalau dipakai persentase ya pasti ada ya, selama kita hidup ya pasti ada. Bahkan mungkin kalau kita pakai mungkin agak lebay atau memang apa adanya ya. Jadi sehari pasti ada susahnya kan Pak Doni ya. Ya, Setiap hari pasti ada susahnya. Tapi kalau prinsipnya seperti itu, usaha itu Tuhan ubahkan mentarian, ya berarti kan setiap ada susahnya, setiap hari kita sukacita gitu. Karena melalui kesusahan itu saya di balik badai ada pelangi. Jadi prinsipnya selalu ya, di balik badai ada pelangi. Badai lagi datang, ada pelangi lagi. Apalagi kalau kita pakai analogi burung elang itu kan, ya. Iya. Semakin semakin kencang tuh angin, justru semakin tinggi dia terbang gitu, burung elang itu. Nah, Jadi lanjut. sampai di taraf itu kesusahan ya kesenangan buat kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengar semua kesaksian dari Bapak-Bapak tim pengembalaan GSKI Selipi, sangat baik kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Agus, Gembala Sidang GSKI Selipi. Silakan Pak Andre. Memilih menjadi Kristen dan hidup seturut dengan kebenaran yang diajarkan Tuhan dan disampaikan Tuhan melalui Alkitab adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, sebuah perjuangan yang menuntut segenap hidup kita. Ini adalah pilihan dan pengambilan keputusan yang menentukan nasib kekal kita. Pilihan yang tidak hanya sekedar didasarkan kepada mengikuti apa yang orang lain juga lakukan, mengikuti apa yang orang lain kerjakan sebagai keputusan hidup mereka. Sebab pilihan itu adalah pilihan yang harus kita pertanggungjawabkan di akhir hayat kita. Pilihan yang penuh resiko, karena kita harus membuktikannya di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Tetapi bukan hanya sekedar memilih menjadi Kristen, menjadi sesuatu yang cukup berat untuk kita perjuangkan. Setelah memilih menjadi Kristen, lalu kemudian memilih untuk melayani, itu adalah sebuah keputusan yang tidak lebih mudah dibandingkan menjadi Kristen, menjadi jauh lebih berat tuntutannya, menjadi jauh lebih riskan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, memilih untuk melayani adalah sebuah perjuangan berikutnya yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Membutuhkan kesungguhan, membutuhkan keseriusan, dan membutuhkan kerelaan untuk dapat meluruhkan semua ego, keinginan pribadi kita dan menggantikannya dengan tabiat melayani, yaitu mementingkan kepentingan orang lain. Dan baru saja kita tadi mendengar ada 5 orang hamba Tuhan yang sudah diwawancarai oleh Bapak Pendeta Doni Stevianus, ya, 5 orang anggota tim penggembalaan yang sebenarnya Pak Doni sendiri juga adalah salah satu anggota tim penggembalaan. Begitu pula dengan saya sebagai gembala sidang, saya merupakan salah satu anggota dari tim penggembalaan itu pula. Jadi kami ada bertujuh
bertarung bersama-sama, berusaha bersama-sama untuk membuktikan diri bukan hanya sekedar sebagai orang Kristen, tetapi orang Kristen yang rela untuk melayani. Dan tentu ketika kita memilih menjadi orang Kristen yang melayani, ada banyak suka duka yang kita hadapi. Suka dan duka yang kami lewati dan kami jalani tidak mengurungkan niat kami untuk tetap mempertahankan pilihan dan keputusan hidup yang sudah kami ambil masing-masing pribadi kami. Karena kami tahu bahwa keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga baik bagi keluarga kami dan juga baik bagi setiap jemaat yang kami layani. Baik bagi kami ketika kami belajar menjadi pribadi yang tidak egois, tidak selfish, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menjadi pribadi yang berusaha peduli dan mementingkan kepentingan dan masalah hidup orang lain. Karena ada kalanya kami harus menyelesaikan persoalan hidup orang lain, sementara kami juga memiliki persoalan hidup kami masing-masing. Kami harus merelakan waktu kami tersita demi supaya waktu orang lain bisa lebih dihargai. Nah, itu masih belum apa-apa karena saya yakin ada banyak orang yang tidak berstatus sebagai pelayan Tuhan saja rela melakukan itu. Apalagi kami yang memiliki status sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan itu sesuatu yang wajar sebagai konsekuensi pilihan hidup yang sudah kami ambil. Dan oleh sebab itu kami terus belajar. Kami bertuju, kami terus belajar untuk sekali lagi tidak egois, tidak selfish, tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi berusaha belajar mementingkan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Ini baru format standar sebenarnya. Bukan hanya sekedar menjadi Kristen atau melayani, tetapi format standar setiap manusia. Setiap manusia harusnya mampu, rela, merelakan diri untuk menanggalkan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain bisa lebih diutamakan. Bukankah seharusnya seperti itu perilaku manusia yang luhur? Nah, apalagi jika kami memilih dan kita memilih sebagai seorang Kristen dan terlebih lagi mau melayani, betapa kami harus merelakan diri, menanggalkan kepentingan diri kami dan berusaha mengutamakan kepentingan jemaat atau kepentingan umat. Itu baru standar wajar. Dan berikutnya, kami harus mampu dan rela memberi teladan hidup kepada setiap orang yang kami layani. Jika tidak ada teladan, percuma. Apa yang kami wartakan, apa yang kami beritakan, apa yang kami sampaikan menjadi omong kosong belaka. Dan kami bertuju berlatih untuk terus bersama-sama memberi teladan. Saya, Pak Irawan, Pak Erik, Pak Samuel, Pak Junius, Pak Doni, dan juga Bapak Dino Lesilolo. Kami berusaha, kami berjuang untuk selama kami hidup dan menjadi pelayan Tuhan itu, kami harus mampu memberikan teladan. Bukan hanya bagi jemaat, bagi istri kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga besar kami, bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi juga bagi jemaat yang kami layani, bagi seluruh jemaat GSKI Slipi dan seluruh orang yang mengenal kami. Nah, oleh sebab itu, mari kita saling mengingatkan di sini. Ketika hamba-hamba Tuhan, tim penggembalaan GSKI Slipi ini ada yang tidak bisa memberi teladan, tegur dan nasihati kami, ingatkan kami, Pak, hidup Bapak itu harusnya memberi teladan. Hidup Bapak itu jangan mementingkan diri sendiri. Ayo mulai ingat, Bapak itu pelayan Tuhan. Walaupun sebenarnya semua kita pelayan Tuhan, tetapi label khusus itu diberikan kepada kita. Khususnya kami bertuju di GSKI Slipi. Kami harus mampu memberikan teladan hidup itu. Tapi berikutnya bukan hanya sekedar memberikan teladan hidup. Berikutnya adalah kami sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran. Bukan omong kosong, bukan hoax, bukan kabar palsu, kabar bohong yang menyesatkan umat. Kami harus mampu mengajarkan kebenaran. Dan oleh sebab itu kerelaan belajar kebenaran adalah tuntutan
yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Rela belajar menggali kebenaran supaya yang kami ajarkan adalah kebenaran, bukan kebohongan. Terus kami mau belajar untuk itu. Dan itulah suka duka menjadi seorang pelayan Tuhan. Suka duka mengikut Tuhan, yang bukan hanya sekedar asal ikut-ikutan, tetapi ikut Tuhan karena memang kami tahu itulah pilihan yang terbaik. Ikut Tuhan dan melayani sesama karena itulah panggilan yang terbaik yang kami dapatkan dari Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sekalian bahwa jika dia hanya mempertimbangkan hal-hal lahiriah belaka, hal-hal yang menguntungkan dirinya, tak perlu dia meninggalkan Yudaisme, agama nenek moyang yang sudah dia peluk sejak dia lahir ke muka bumi ini. Lebih baik dia memilih untuk mengikuti jalan yang juga ditempuh oleh nenek moyang Rasul Paulus. Tetapi dia berkata, dia meninggalkan itu. Dia katakan di Filipi 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8 di situ. Saya bacakan bagi kita sekalian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, hanya pertimbangan-pertimbangan lahiriah belaka. Ya, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Rasul Paulus. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin. Ya, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Salah satu sisa Israel selain Yehuda. 12 suku Israel, ke-10-nya sudah bercampur menikah dengan bangsa Asyur. Hanya tersisa 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Dan sisa Israel inilah yang salah satunya melahirkan Rasul Paulus. Dia dari suku Benyamin. Dia orang Ibrani asli, tidak campuran. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dulu dia mengejar-ngejar pengikut Kristus. Ya, ketika dia masih di dalam kepercayaannya yang lama, yaitu agama Yudaisme itu, dia mengejar-ngejar jemaat, menganiaya jemaat Kristus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, kata Rasul Paulus. Dia melakukan semuanya. Apa? Persepuluhan, korban, syariat-syariat agama Yahudi, dia lakukan semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Jadi pengenalan dia akan Kristus, Tuhannya itu, Tuhan kita bersama, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan ayat 9 ini lebih tegas lagi. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Setelah dia tahu, mengenal kebenaran di dalam Kristus itu, dia menganggap apa yang dulu dianggap sebagai keuntungan, dia buang dan dia gantikan itu ya dengan pengenalan akan Kristus sebagai hal yang jauh lebih mulia. Apa yang dia dulu anggap sebagai keuntungan, dia anggap sebagai kerugian. Dia menyesal, dia merasa melakukan kebenaran ternyata kesalahan. Dan itu yang memotivasi dia untuk rela menanggalkan kepentingan dirinya, rela untuk menjadi teladan bagi setiap orang yang dia layani, di setiap jemaat yang dia layani, dan mengajarkan kebenaran kemanapun dia pergi. Pilihan menjadi pelayan Tuhan tidak mudah memang. Dia menanggalkan kenyamanannya, berat, tapi justru itu yang meringankan langkah dia untuk sampai kepada kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang kami lakukan belumlah seperti yang Rasul Paulus lakukan, belum sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Ketika kami melayani di GSKI Slipi, yang sebelumnya adalah GSKI Rehoboth Sitikon Pagi, ada banyak kelemahan, kekurangan, pelanggaran, dan kesalahan. Atas nama seluruh pengerja dan para pelayan Tuhan, sungguh
Saya, Pendeta Andreas Agus, memohon maaf atas semua kekurangan dan kelemahan itu. Tapi komitmen kami, ke depan kami rindu apa yang kami lakukan semakin menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersinergi, saling menjaga, saling merawat satu dengan yang lain. Terlebih lagi pada masa susah sekarang ini, masa pandemi COVID-19 ini, terus mari kita saling menguatkan, baik secara jasmani maupun rohani. Ada banyak program yang juga kami usahakan dapat menolong jemaat, pemberdayaan jemaat melalui bantuan sembako dan bantuan langsung tunai, dan termasuk nanti kami merencanakan adanya pemberdayaan jemaat melalui pembinaan, keterampilan khusus, ya, dan bantuan kepada jemaat yang ingin menyelenggarakan atau membuka sebuah usaha ringan atau usaha kecil dan menengah. Kita akan upayakan bisa membantu jemaat. Tetapi sebelum semua itu berjalan, kami rindu hidup kami menjadi teladan dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau program itu dijalankan, mari kita bersama-sama menjalankan dan mengerjakannya sebagai upaya untuk menggenapkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita lewat GSKI Sleepy, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hingga akhirnya bukan hanya sekedar sibuk ya, dan rumit mengurusi pekerjaan-pekerjaan pelayanan gerejawi belaka. Kegiatan kita bukan hanya sekedar aktif dalam kegiatan-kegiatan gerejawi ini, tetapi kegiatan-kegiatan gerejawi ini dalam tujuan membawa kita ke surga, pulang bersama ke langit baru dan bumi yang baru. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.